Pemirsa Hotshot SCTV, rasa syukur mendalam dirasakan oleh Aldila Jelita. Istri Indra Bekti berbagi kebahagiaan tentang kondisi suaminya. Indra Bekti yang sudah lebih dari sepekan dirawat di ruang ICU setelah mengalami pecah pembuluh darah di otaknya, kini semakin membaik. Dila dalam story di laman Instagramnya menuliskan, "Sampai detik ini pun keadaan Mas Bek yang selalu aku pantau. Masya Allah, semua baik dari perawat, dokter jagat, dan juga dokter yang menangani Mas Bek. Masya Allah, aku merasa Allah kasih jalan, di mana posisi aku sekarang berdiri adalah yang terbaik. Karena sampai detik ini, suamiku Indra Bekti dalam kondisi stabil, membaik, dan selalu dalam pantauan dokter terbaik." Alhamdulillah sampai detik ini Mas Bekti udah bisa dibilangin stabil semuanya, semua juga berjalan dengan baik, insya Allah. Meski berangsur membaik, namun kondisi Indra Bekti tentu masih jauh dari paripurna. Ya, dengan jelas Dila mengatakan bahwa memori Indra Bekti masih belum sempurna. Tetapi perlahan namun pasti ingatan Indra Bekti terus membaik. Terbukti, jika sebelumnya Bekti sempat tidak mengenali anak-anaknya, kini Bekti sudah kembali mengingatnya. Terlihat saat kedua putrinya, Davania Sahira dan Annabel Eleanor menyambanginya. Indra sangat ingin memeluk kedua buah hatinya yang tampak menangis. Bahkan Bekti terlihat memaksakan diri untuk mencoba bangun, namun kondisi dengan berbagai selang yang menempel pada tubuhnya membuat Bekti hanya bisa memberikan kecupan sayang pada kedua buah hatinya. Di kesempatan itu, Dava dan Annabel terlihat mendoakan untuk kesembuhan sang ayah. Gak boleh nangis, no cry. Ayah sebagai. Ibrahim, I'm good. Gini tuh biasa. Kasih mami. Jangan ditarik, sayang. Ini. Masya. Bocor. Ini enggak. Udah jangan ketarik. Ya, insya Allah ayah bisa. Amin. Cepat kesehatan ayahnya, ya Allah. Jadi kita di sini kumpul kembali, ya Allah. Bahasa Arabnya ya, bahasa Arabnya tadi doanya. Coba, gimana? Makan sekarang. Kan aku nggak apa? Apa pakai tadi ya? Oh, takutnya. Doyan apa dapetnya jadi apa? tagihan dong? Takut ketagihan apa kenapa nggak boleh? Enggak. Ini kan mau dilihat dulu nih, Bapak. Oh. Capek nggak nih makan ini? Oke, kunyahnya gitu ya. Nah, yang sebelumnya Mas Bekti tuh kan emang nggak inget kan, nggak inget keadaan gitu. Terus kayak gitu dia nama anak juga lupa gitu. Aku nggak pernah forsir dia untuk mengingat sesuatu. Ya, alhamdulillah hari ini tadi pagi udah ketemu sama anak-anak, udah diizinin juga sama dokter, jadi biar dia bisa lebih cepat ya pemulihannya, karena kan memang dari kemarin dia nanyain anak-anak gitu kan. Nah, hari ini sudah ketemu sama anak-anak, itu tadi juga haru banget, terutama kakak Daphne ini yang paling tua ya, anaknya Mas Indra yang paling tua. Dia itu sampai yang mungkin anaknya paling sensitif, paling deket juga mungkin sama Mas Indra. Jadi dia tuh sampai ya gitu nangis gitu, kangen banget sama ayahnya. Terus ditanyain ayah kapan pulang kayak gitu kan, cepet sembuh. Indra itu juga ke anak-anaknya alhamdulillah gitu kan, masih ingat gitu. Ini Daphne, ini Abel gitu. Jadi dipeluk itu, saking semangatnya Bang Indra tuh sampai pengen bangun gitu, tapi sedangkan belum boleh kan gitu. Ya pokoknya dibalik kalau dia lagi nggak kemana-mana, lagi nggak kerja, dia pasti main sama anak-anaknya. Kalau deket tuh Bang Indra sih luar biasa sih sama Daphne sama Abel. Soal ingatan Indra Bekti yang semakin membaik juga diungkap oleh sahabatnya Indi Barens. Indi selalu memantau kondisi Indra, sahabat yang membesarkannya dalam banyak program, baik di televisi maupun radio ini.
Indri Barens mengatakan daya ingat Bekti terus membaik meski masih ada beberapa hal yang masih terlupakan. Aku nggak dapat pernyataan jelas dari tim dokter, tapi aku pada saat aku melihat secara kasat mata gitu ya, saat aku kemarin datang ke sini ngeliat ya Bekti sih jauh banget dari yang pas musibah waktu itu gitu. Dari warna kulit tubuhnya, terus ininya gitu, terus ngeliat kalau lihat sahabat sendiri banyak selang-selang gitu kan, kayaknya kita juga sedih, tapi kemarin tuh nggak ada dokumisan lagi gitu. Jadi kan maksudnya secara random daya ingatnya tuh masih ingat gitu. Ya cuman ya memang belum pulih total dalam arti kata kalau diajak bicara dia bisa menjawab Bekti, cuman masih ada hal-hal yang suka skip gitu. Dengan melihat Bekti sudah bisa ngobrol, meskipun kadang suka loncat-loncat, suka tato dia ingat siapa, loncat, balik lagi mundur, mesti aku ingetin, tadi gue lagi nanya ini gitu. Meski masih berada di ruang ICU dan masih harus menjalani perawatan intensif, kondisi Indra Bekti tak lagi mengkhawatirkan. Meski begitu, pihak rumah sakit masih terus memantau dan melakukan serangkaian pemeriksaan. Adik Indra Bekti yang terus siaga menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan MRI, kondisi sang kakak terus membaik. Sekarang masih ini aja sih, masih diobservasi karena ngelihat mungkin tensinya Babang ini emang yang masih suka naik turun gitu. Jadi kalau untuk overallnya alhamdulillah sudah baik, semuanya udah stabil. Jadi kalau untuk overallnya alhamdulillah sudah baik, semuanya udah stabil. Bang Indra sudah memperlihatkan perubahan yang sangat signifikan. Dia mulai ngobrolnya juga udah mulai enak, udah nggak yang mungkin kalau kemarin-kemarin kan masih agak sedikit terbata-bata walaupun jelas gitu ya. Tapi hari ini udah enak banget ngobrolnya, bercanda-bercanda, terus kayak ngingetin kegiatan-kegiatan apa yang pernah dulu kita nih adik-adiknya atau sama abangnya dulu waktu kecil tuh sering apa kayak gitu-gitu. Nah dia malah bercanda-bercanda kayak gitu. Kalau jelas sih paling tidak ya hanya selalu standby buat Bekti, dia nggak pulang-pulang, dia standby untuk selalu ada di ICU supaya kalau ada apa-apa dia akan bisa cepat ambil sikap keputusan. Aku sama Bekti tuh seneng banget makan lontong sayur atau kupas sayur. Kemarin pas aku mau pulang aku bilang gini, Bekti gue pulang ya gitu. Terus dia gini, apa tuh tadi yang aku pesan ketupat ya, lontong ya gitu. Lontong sayur aku bilang gitu. Sembuh dulu ya Pak, aku bilang gitu. Oh iya udah, dia cuma sekelebat gitu aja sih gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.